Loh ya, saya tuh mau review apa yang mau saya review, bukan apa yang lagi viral gitu. Justru setelah dia review, itu viral tempatnya. Jadi dia tuh kayak tidak orang yang, oh lagi viral nih, aku akan lari ke sana menuju ke viral itu. Kita boleh bedah konten ya teman-teman ya. Gimana sih cara jadi content creator seperti mereka, seperti saya mungkin. Tidak ada ilmu pasti yang, teori pasti yang saya bawa sampai sekarang. Teori itu saya pelajari teman-teman, di kuliah, di berbagai seminar lain. Tapi kalau disederhanakan, saya tuh selalu membawa dua bulatan ini dimanapun, di webinar manapun, supaya apa? Supaya orang-orang tuh mudah memahami, gitu kan. Kalau misalnya kita menciptakan sesuatu konten yang kita tampilkan ke orang-orang yang tidak kita kenal, yang kita nggak tahu background dia siapa, kita nggak tahu nama dia siapa, dia sukanya apa, dia mau lihat apa, itu saya menggunakan dua lingkaran ini. Lingkaran sebelah kiri yang warna putih itu adalah yang saya mau ciptakan. Nah, sebelah kanan tuh yang warna abu-abu adalah yang orang mau, teman-teman. Kenapa saya selalu menggunakan dua ini? Karena dalam membuat konten, dalam membuat apapun, kalau berhubungan sama orang lain, kita nggak boleh egois loh. Kita harus mendengar mereka loh. Kita harus memperhatikan mereka tertarik di sisi mana loh. Tapi kita juga nggak boleh terlalu memperhatikan mereka sampai lupa lingkaran kita sendiri. Itu kenapa aku bilang kombinasi ya teman-teman. Kombinasi dari apa yang saya mau ciptakan dan juga apa yang orang mau lihat dari akun saya. Apa yang orang mau lihat dari diri saya. Sama kayak tadi. Kalau misalnya si Grid Mind, si Marisa Anita itu menciptakan konten-konten yang berhubungan dengan self-improvement, yang orang mau lihat ternyata sekarang lately itu berhubungan dengan sosial media loh, berhubungan dengan apa, gangguan jiwa, mental, segala macam. Akhirnya dia menciptakan konten-konten yang orang mau lihat dan yang dia sukain dijadikan satu kombinasi. Itu yang saya suka. Setiap kali saya melihat Marisa Anita, setiap kali juga saya melihat diri saya. Waktu saya mengklik video yang saya ingin lihat, oh iya ya, relate ya. Karena hal-hal yang relate ini membuat orang-orang tuh stay di kita. Karena apa? Karena kita berhasil mencuri hati mereka. Di awal, di judulnya aja belum kita lihat. Itu kita udah berhasil mencuri hati mereka loh. Apalagi waktu mereka klik video kita, mereka nonton, mereka like, subscribe, sampai mereka akhirnya menyalakan notification buat nggak ketinggalan video kita yang lain. Karena apa? Karena di detik pertama kita udah mencuri hati mereka. Lagi-lagi aku tadi bilang di awal, aku tidak mencari followers, aku mencari hati followersku. Supaya apa? Supaya aku tidak perlu repot-repot, ayo dong like video aku, ayo dong nonton video aku. Enggak. Mereka tuh akan nonton sendiri. Bahkan waktu aku tidak upload pun karena mungkin aku sakit atau repot yang repot banget misalnya gitu ya. Mereka tuh nyari aku loh gitu. Sama seperti mereka yang senior-senior atau yang lebih berpengalaman seperti Kak Marisa Anita, Najwa Shihab segala macam gitu. Kalau mereka nggak upload pasti Kak Marisa kemana gitu. Padahal apalagi dia nggak ada Instagram nih. Kita bingung nih lapor kemana selain komen di YouTube-nya. Sama kayak Ria SW. Tadi ada yang mention Ria SW kan. Saya juga penggemar berat Ria SW. Saya punya buku-bukunya Ria SW itu lengkap. Yang apa? Yang dia menceritakan turnya. Apa? Aku lupa nama judulnya itu. Yang warna-warni bukunya aku punya itu. Aku baca di balik video-videonya dia itu ada apa aja sih, behind the scene-nya juga gitu. Ria SW itu salah satu konten creator food favorit aku. Kenapa? Sama teman-teman. Alasan kita sama banget. Dia itu real, asik, jadi diri sendiri, tidak dibuat-buat. Kenapa? Ya sudah, dia tuh menceritakan bahwa kalau saya pergi kemana buat review makanan, loh ya saya tuh mau review apa yang mau saya review, bukan apa yang lagi viral gitu. Justru setelah dia review, itu viral tempatnya. Jadi dia tuh kayak tidak orang yang, oh lagi viral nih, aku akan lari ke sana menuju ke viral itu. Oh lagi viral nih, aku akan belok ke kiri menuju ke viral itu. Enggak. Dia itu membiarkan dirinya untuk menikmati apa yang dia ingin nikmati. Dan karena dia menikmati itu, dia membuat orang-orang pun ikut merasakan nikmatnya yang dia rasakan. Jadi dia tuh juga, dan dia tuh orang yang menghargai proses, teman-teman. Aku garis bawahi ya. Dia orang yang menghargai proses. Kenapa? Setiap kali dia hiatus atau vakum atau kita bilang istirahat ya, terakhir tuh sampai 1 tahun kalau nggak salah istirahat karena pandemi. Jadi dia nggak upload setahun. Orang-orang tuh tetap ngeri buat videonya dia di YouTube, komen di Instagram dia, Kak Ria kapan comeback, Kak Ria kapan comeback gitu. Aku pun sama, aku pun juga ngeliatin videonya dia terus menerus gitu. Kalau biasanya tiap Jumat
dia upload waktu dia hilang 1 tahun itu dia istirahat tuh, aku melihat video dia yang lama. Aku melihat video dia yang paling awal banget sampai di tahun-tahun terakhir di tahun 2021 itu, gimana aku lihat dulu editannya masih ya gitulah editannya gitu ya teman-teman ya, masih fontnya berantakan, suaranya noise gitu. Tapi aku merasa bahwa wow, aku belajar loh dari dia. Videonya dia dulu belum sebagus sekarang, tapi dia tetap berjalan. Aku garis bawah ya, dia tetap berjalan sampai videonya sekarang aku lihat itu enak. Suaranya jernih, videonya bagus. Meskipun yang edit itu dia sendiri loh, dia tinggal ada tim loh. Dia sama kakaknya doang, kakaknya kameramen. Itu akhirnya aku merasa bahwa ternyata konten itu tidak harus bagus. Ternyata memulai sesuatu tidak harus bagus, tidak harus sempurna. Karena kalau nunggu sempurna nggak akan mulai. Ternyata tuh dimulai aja dulu. Karena waktu kita udah mulai, disitulah kita berkembang, teman-teman. Disitulah kita akhirnya menemukan formula baru untuk memperbaiki konten kita nanti. Sama, teman-teman kalau misal pengen konten ya, itu tidak harus bagus, tidak harus punya handphone atau gadget mahal dulu, tidak harus estetik dulu, enggak. Yang penting itu mulai. Karena kalau kita lihat idola kita, kalau teman-teman ada waktu scroll deh. Scroll sampai ke bawah-bawah. Mereka videonya dulu ya biasa aja loh. Editannya juga sederhana loh. Tapi ternyata dari situ akhirnya kita menghargai bahwa proses itu emang ada dan itu harus dihargai, teman-teman. Karena di orang-orang kita itu tidak biasa untuk menghargai proses, maunya hasil bagus. Tapi karena kita idola, mengidolakan mereka, akhirnya kita tahu prosesnya itu juga ternyata penting. Nah, boleh di next? Oke, kalau di diri saya itu mau menciptakan tren sendiri. Tapi ternyata waktu saya berjalan menciptakan konten, orang-orang tuh lebih suka street food, konten street food saya. Jadi dulu itu saya reviewnya tuh sembarangan. Saya review sembarangan dalam artian orang jualan lewat aja yang kita nggak tahu dia mangkal jam berapa, stay jam berapa, nama siapa gitu kan. Itu aku review loh. Jadi misal orang jualan ya, kalau kita tahu mungkin pukis-pukis yang kayak sarang laba-laba itu, kalau kamu tahu yang biasa di SSD itu lewat depan rumah. Aku foto loh waktu itu di tahun itu. Aku upload, aku review bahwa cobain pukis ini harganya segini gitu. Terus kemudian ya tetap ada yang nge-like gitu, tetap ada yang nge-like gitu kan. Aku tulis biasanya lewat jam segini di dekat sini, di dekat rumahku apa-apa segala macam gitu kan. Waktu aku dulu ngerasa ya sudah itu bagus kok kontennya, karena apa? Karena aku menghargai prosesku. Terus ternyata aku terbiasa mengkonten semua hal, semua makanan, sampai aku mengkonten yang namanya street food. Ambillah contoh misal bakso gitu kan. Oh, kok postingan baksoku ini lebih rame ya yang nge-like, lebih rame ya yang komen, lebih rame ya yang share dan juga save. Bahkan tanpa aku minta komen pun mereka, Kak Dim cobain bakso di sini enak, Kak Dim cobain yang sebelah sini enak, Kak Dim cobain yang sebelah sini enak, harganya murah. Akhirnya aku merasa loh, videoku ini fotoku ini menggerakkan orang-orang. Waktu itu belum belum video ya teman-teman, foto menggerakkan orang-orang buat ikut nimbrung di postinganku. Akhirnya dari situ aku merasa bahwa oh oke, aku sudah menemukan klik poinnya nih. Aku udah menemukan apa yang disukain sama orang-orang nih. Aku juga menemukan bahwa konten ini pun aku juga suka. Akhirnya aku kombinasi ini akhirnya aku teruskan sampai sekarang ya teman-teman ya. Boleh di next? Nah, ini adalah insight Instagramku seminggu terakhir. Jadi insight itu adalah ibaratnya kalau kita ngomong tuh data Instagram. Instagram aku followersnya 60.000, tapi dia bisa menjangkau 1,3 juta dalam waktu seminggu. Kenapa? Karena aku sudah menemukan formulanya, teman-teman. Ya, tapi ini formula yang mungkin ya kalau bisa dibilang bagus ya bagus, disyukurin. Tapi aku nggak pernah merasa bahwa aku harus selalu menjangkau orang banyak. Enggak, aku selalu berusaha bahwa aku mendapat kepercayaan mereka. Karena kenapa? Karena saya juga pernah gagal loh. Saya juga pernah menjangkau itu cuman 100.000, bahkan cuman puluhan ribu. Gitu, puluhan ribu orang aja. Jadi up and down itu ada, teman-teman. Setiap kali bekerja, setiap kali melakukan satu hal itu up and down itu ada. Dan dibanding saya merasa sedih, saya memilih legowo karena ya it's okay. Itu adalah bagian dari proses. Kalau saya lagi jatuh, saya rasain jatuhnya. Kemudian saya baca-baca lagi, saya pelajarin lagi tangga mana yang harus saya pilih supaya saya bisa naik lagi. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, kalau misalnya saya terpuruk pun, it's okay. Saya tidak merasa sedih kok, sepi ya akunku. Nggak apa-apa loh.
Karena ya namanya Instagram kita nggak bisa nebak loh. Kita udah berusaha, kadang Instagramnya yang bikin kita naik darah, tiba-tiba dia error, tiba-tiba dia apa kalau ngomong itu maintenance. Jadi tiba-tiba video kita tuh nggak jalan stuck. Biasanya 1 jam itu udah 2.000 viewers, tiba-tiba ini baru 200 loh. Padahal tuh jam prime time loh, jam rame loh. Ternyata emang Instagramnya. Jadi banyak faktor yang ternyata selain daripada kita sedih, mending kita legowo. Itu sih. Next. Nah, saya pernah mengulas hal yang bisa dibilang nggak perlu, nggak menarik, bahkan kurang betul. Tapi itu kan proses ya. Tadi yang sempat aku bilang, bahkan loh, dulu tuh aku pernah mengulas Starbucks, tahu nggak teman-teman? Aku waktu zaman kuliah awal-awal kan ya, masih senangnya jajan sama teman-teman baru gitu. Terus aku tuh ke Starbucks, aku foto dong. Aku bilang, ini enak loh, ini rasanya yang ini. Sebenarnya, teman-teman ya, sebenarnya di masa sekarang ini, mereview Starbucks itu boleh. Tapi kok aku merasa kok, ya buat apa? Orang-orang udah tahu Starbucks gitu kan. Kenapa kita tidak mereview hal yang orang-orang belum tahu, supaya orang-orang mendapatkan hal yang fresh, atau orang-orang belum banyak tahu gitu kan. Tapi it's okay. Kalau saya scroll lagi postingan saya yang tahun-tahun 2018, saya tuh suka senyum-senyum sendiri karena ternyata prosesnya tuh panjang ya. Aku tuh suka pikir gitu, prosesnya panjang ini dan aku menghargai proses. Jadi saya merasa nggak akan aku hapus kok postingan lama aku biarin supaya aku bisa mengingat-ingat kembali kalau misalnya aku lagi down, aku scroll, aku ingat kembali bahwa aku sudah sejauh sekarang, prosesnya panjang, supaya aku tidak mudah menyerah. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah hasil dua lingkaran tadi ya teman-teman ya. Kombinasi dari mau menciptakan tren sendiri dan memasukkan keinginan ulasan street food dari teman-teman followers. Ini saya menciptakan konten-konten street food, konten-konten yang mungkin tersembunyi, konten-konten yang mungkin belum banyak orang tahu. Kalau teman-teman perhatikan di layar teman-teman itu viewersnya juga up and down loh. Ada yang belasan ribu, ada juga yang sampai ratusan ribu, ada yang jutaan juga ada. Aku merasa it's okay selama viewersnya stabil, dalam artian followersku lihat share-nya masih banyak, it's okay. Karena biasanya Instagram suka ujung-ujung memviralkan video kita kalau misal orang-orang banyak yang nge-share gitu kan. Aku sih it's okay ya. Aku merasa dilihat 40.000 orang itu udah banyak loh. Apalagi dilihat sampai jutaan orang. Bayangin dong, kita bikin video terus dilihat berbagai juta orang yang kita nggak kenal mereka siapa. Tapi tiba-tiba mereka follow kita loh dari lihat video kita gitu kan. Nah itu dari itu adalah salah satu formula yang aku terapkan tadi.